Alhamdulillahil aliyyil a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas thara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alimus sirri wan najwa wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu da'i ila kalimatit taqwa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi a'immatil ilmi wal huda. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qail ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita sekalian, utamanya kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan semua kewajiban serta meninggalkan segala hal yang diharamkan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ghibah, menggunjing keburukan atau kekurangan orang lain adalah salah satu maksiat yang diharamkan oleh Allah dan penyakit berbahaya yang dapat meruntuhkan kerukunan, persatuan, dan ketentraman masyarakat. Akhir-akhir ini ghibah semakin marak dilakukan. Jika dulu ghibah hanya dilakukan oleh sekumpulan orang di tempat-tempat tertentu yang terbatas, saat ini seiring menjamurnya media sosial, ghibah semakin gencar dilakukan. Ghibah online melalui media sosial sama dosanya dengan ghibah offline. Oleh karenanya, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib mengingatkan kepada kita sekalian akan bahaya dosa ghibah. Masih banyak saudara-saudara kita yang seringkali melakukan ghibah tanpa mereka sadari. Lantas, apa yang dimaksud dengan ghibah? Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apakah ghibah itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yang maknanya ghibah itu adalah ketika engkau menyebut saudara muslimmu dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Ditanyakan kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, jika pada saudaraku itu memang terdapat apa yang aku katakan?" Nabi menjawab, "In kana fihi ma taqul faqad ightabtahu wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu." Yang maknanya, jika padanya terdapat apa yang engkau katakan, maka engkau telah melakukan ghibah kepadanya. Dan jika tidak terdapat padanya apa yang engkau katakan, maka engkau telah melakukan buhtan kepadanya. Buhtan ini adalah menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Dan tentunya buhtan ini lebih besar dosanya daripada ghibah, karena buhtan ini mengandung unsur kebohongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menggunjing keburukan orang lain dalam ayat yang khatib baca di awal khutbah di atas
diserupakan dengan makan daging saudara sama muslim yang telah meninggal. Bagi siapapun, hal itu tentulah sangat menjijikkan. Begitu pula dengan ghibah, semestinya kita juga sangat jijik untuk melakukannya. Hadirin yang berbahagia, jadi ghibah adalah membicarakan saudara sesama muslim yang masih hidup atau sudah meninggal, kecil maupun dewasa, mengenai keburukan yang ada padanya, yang tidak ia sukai seandainya ia mendengarnya. Baik keburukan yang dibicarakan itu terkait dengan fisik, nasab, asal-usul keturunan, pakaian, rumah, ataupun perilakunya. Hal itu seperti ucapan, si fulan ini pendek, si fulan ini kurang adab, si fulan ini pakaiannya kotor, si fulan ini kalah dan takut sama istrinya. Dan kalimat-kalimat lain yang serupa yang diketahui bahwa orang yang dibicarakan tidak akan suka akan hal itu seandainya ia mendengarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah ghibah ini termasuk dosa kecil ataukah termasuk golongan dosa besar? Hukumnya dirinci sebagai berikut. Jika ghibah dilakukan terhadap orang yang soleh dan bertakwa, maka tergolong dosa besar. Sedangkan ghibah terhadap selain orang yang bertakwa, maka tidak dikatakan secara mutlak sebagai dosa besar. Akan tetapi, jika seorang muslim yang fasik digunjing keburukannya hingga batas yang berlebihan, maka hal itu termasuk dosa besar. Seperti berlebihan dalam menyebutkan keburukan-keburukannya hanya untuk kesenangan mengobrol saja. Dengan makna inilah dipahami hadis riwayat Abu Dawud dari Sa'id bin Zaid bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min arbar riba istitalatar rajuli fi 'irdil muslimi bi ghairi haq." Maknanya, sungguh termasuk dosa yang serupa dengan riba. Yang paling parah adalah ketika seseorang berlebihan dalam menodai kehormatan seorang muslim dengan tanpa hak. Al-istitalah atau berlebihan dalam menodai kehormatan seorang muslim ini termasuk salah satu dosa terbesar. Karena Nabi Muhammad SAW mengkategorikannya sebagai salah satu riba yang paling parah. Dalam hadis Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW menceritakan, ketika aku dibawa Mi'raj, aku melewati sekelompok orang yang mereka berkuku tembaga sedang mencakar-cakar muka dan dada mereka. Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Lantas malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang menggunjing keburukan dan menista kehormatan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana diharamkan mengatakan dan menyebutkan ghibah, haram juga mendengarkannya. Allah Ta'ala menyebutkan sifat sebagian orang yang dipujinya dalam firman-Nya, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an 'irdi akhihi, raddallahu an wajhihin nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan dan harga diri saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Oleh karena itu, tidak boleh mendengarkan ghibah dengan sengaja dan seksama, bukan semata terdengar. Jadi seseorang yang mendengar orang lain melakukan ghibah yang diharamkan,
serta mendengar penodaan terhadap kehormatan dan harga diri orang lain, maka ia wajib melarangnya dengan kekuatan dan kekuasaannya jika mampu. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, yaitu dengan membenci di hati perkara munkar tersebut, serta meninggalkan majelis dilakukannya perbuatan ghibah, dan dengan demikian, ia selamat dari dosa ghibah tersebut. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, yubsiru ahadukumul qadhata fi aini akhihi wa yansal jidla awil jid'a fi aini nafsih. Salah seorang di antara kalian melihat kotoran yang jauh di mata saudaranya dan lalai terhadap seonggok kayu yang tinggi dan besar di matanya sendiri. Apa yang disampaikan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu serupa dan semisal dengan peribahasa dalam bahasa kita, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan kelihatan besar. Artinya, aib dan kesalahan diri sendiri, walaupun besar, seringkali tidak disadari, sedangkan aib dan kesalahan orang lain tampak jelas dalam pandangan kita, walaupun hanya kecil dan sedikit. Karenanya, marilah kita menyibukkan diri dengan aib dan kesalahan sendiri, kita berupaya terus untuk memperbaiki diri. Janganlah kita usil dengan aib serta keburukan orang lain. Janganlah kita bicarakan keburukan orang lain, karena seringkali keburukan orang lain yang kita bicarakan itu ada pada diri kita. Membicarakan keburukan orang lain hanya akan menimbulkan pertengkaran dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah selalu diingat setiap saat oleh pelaku ghibah bahwa ia berhak mendapatkan siksa dari Allah jika tidak bertaubat dari dosanya. Jika omongan ghibah sampai ke orang yang dibicarakan keburukannya, maka wajib bagi pelaku ghibah untuk meminta maaf kepadanya agar sah taubatnya. Sedangkan jika omongan ghibah belum sampai ke orang yang dibicarakan keburukannya, maka cukup bagi pelaku ghibah untuk bertaubat tanpa memberitahukan omongan ghibahnya kepada yang bersangkutan. Dan pada hari kiamat kelak, seseorang yang menzalimi dan menggunjing orang lain dan ia belum bertaubat sampai meninggal, pahalanya akan diambil dan diberikan kepada orang yang ia zalimi. Jika seluruh pahalanya telah habis, sedangkan tanggungan kezalimannya ini belum terselesaikan, maka dosa-dosa orang yang ia zalimi akan ditimpakan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi di